Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Hikam, pasal 29. Jangan menuduh Allah. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberimu. Dan engkau memohon kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripadanya. Syarah. Dan engkau memohon kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat, membuktikan tiada malunya engkau kepadanya, dan permohonanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan engkau jauh daripadanya. Permohonan seorang hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam, dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti dengan seksama dan mendalam. Permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh, sebab sekiranya ia percaya bahwa Allah akan memberi tanpa minta, ia tidak akan minta, disebabkan karena khawatir tidak diberi apa yang dibutuhkannya menurut pendapatnya, atau menyangka Allah melupakannya, dan lebih jahat lagi bila ia merasa berhak, tetapi oleh Allah belum juga diberi. Dan permintaanmu untuk takarub, menunjukkan bahwa engkau merasa gaib daripadanya. Sedang permintaanmu sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malunya engkau daripadanya, sebab sekiranya engkau malu dari Allah tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekat kepadanya. Sedang bila engkau minta dari sesuatu selain Allah, membuktikan jauhmu daripadanya, sebab sekiranya engkau mengetahui bahwa Allah dekat kepadamu, tentu engkau tidak akan meminta selain kepadanya. Kecuali permintaan yang semata-mata untuk menurut perintah Allah, karena hanya inilah yang benar. Al-Hikam, pasal 30. Semua atas takdir Allah. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Syarah. Sebab tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau musibah, ujian. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian, karena itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam, pasal 31. Jangan menunggu kesempatan. Jangan menantikan habisnya penghalang-penghalang untuk lebih mendekat kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Syarah. Yang dituntut bagi salik, yaitu selalu melakukan amal ibadah, dan selalu mengawasi takdirnya Allah pada amal yang kau kerjakan, jangan terpengaruh dengan apa-apa yang menjadikan kau ragu dan penghalang-penghalangnya ibadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi, demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah kesempatan di waktu muda, sehat, kuat dan kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Sa'al bin Abdullah et-Tustari berkata, jika tiba waktu malam maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga engkau menunaikan hak Allah, waktu malam itu. Dan menjaga benar-benar hawa nafsumu, demikian pula bila engkau berada pada pagi hari. Allah berfirman, kami Allah akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan, sebagai ujian dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Qs. Al-Anbiya 35. Kadangkala ujian itu berupa, sehat, sakit, kesulitan, kelapangan, kekayaan dan kemiskinan. Ujian keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana ia mensyukuri nikmat dan bagaimana ia bersabar menghadapi musibah. Al-Hikam, pasal 32. Sifatnya dunia. Jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya. Syarah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia ini adalah penderitaan dan duka cita, maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu hanyalah sebuah keberuntungan. Syekh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata,
Barang siapa meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, berarti ia melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya, apakah itu? Jawabnya, kesenangan di dunia. Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, aku tidak merasa terhina apa yang menimpa diriku, sebab aku telah berpendirian, bahwa dunia ini tempat penderitaan dan ujian dan alam ini dikelilingi oleh bencana, maka sudah selayaknya ia menyambutku dengan segala kesulitan dan penderitaan, maka apabila ia menyambut aku dengan kesenangan, maka itu adalah suatu karunia dan kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah dengan ikhlas dan keyakinan, maka laksanakanlah dan jika tidak dapat, maka sabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesulitan itu suatu keuntungan yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang dinasehatinya, jika engkau sabar, maka hukum ketentuan, takdir Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala, dan apabila engkau tidak sabar tetap berlaku ketentuan Allah sedang engkau berdosa. Maka apapun yang menimpa dirimu tetaplah berserah diri kepada Allah dengan penuh kesabaran, sebab ketentuan Allah pasti akan terjadi padamu. Al-Hikam, pasal 33. Bersandarlah kepada Allah. Tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Syarah. Siapa yang menyampaikan semua hajat-hajatnya kepada Allah, pasrah dan bergantung hanya pada Allah, maka Allah akan mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit dan memberi keberhasilan pada hajatnya. Dan barang siapa mengandalkan kepandaian, kekuatannya sendiri, maka Allah akan menyerahkan hajatnya itu pada mereka sendiri. Dan Allah akan menghinakan mereka dan semua hajatnya tidak akan berhasil. Al-Hikam, pasal 34-35. Permulaan menentukan akhirnya. 34. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya, jika selalu tawakal, menyerahkan kepada Allah sejak awal perjuangannya. Syarah. Siapa saja yang memperbaiki suluknya pada permulaan dengan kembali kepada Allah, pasrah, dan minta pertolongan hanya kepada Allah supaya diberi bisa wusyul kepadanya, dan tidak mengandalkan amalnya yang berpenyakit, maka pada akhirnya akan mendapat kelulusan bisa wusyul kepada Allah, dan diberi keselamatan tidak putus di tengah jalan. Seorang arif berkata, barang siapa menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain daripada Allah, pasti akan putus karenanya. Dan barang siapa dalam ibadahnya bersandar pada kekuatan dirinya, tidak diserahkan kepada Allah, hanya sampai di situ saja, dan tidak mencapai bagian-bagian yang hanya dapat dicapai dengan tawakal dan menyandarkan diri kepada Allah. 35. Barang siapa yang bersinar terang dengan taat di masa permulaannya, salik pasti akan bersinar terang pula di masa akhirnya dengan cahaya, nur marifat. Syarah. Barang siapa yang kuat tawakalnya di masa permulaan, bidayah, maka akan bersinar terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Tuhannya. Al-Hikam, pasal 36. Anggota lahir sebagai cermin anggota batin. Apa yang tersembunyi dalam rahasia goib, yaitu berupa nur marifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lahir. Syarah. Apabila dalam hati hamba sudah ada nur marifat dari Allah, pengaruhnya nur tersebut akan jelas tampak pada anggota lahir, karena keadaan lahir itu bisa menjadi cermin keadaan batin. Abu Haf berkata, bagusnya adab kesopanan lahir, membuktikan adanya adab yang di dalam batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat seorang yang memain-mainkan tangannya ketika sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau khosya qalbuhu la khosya, et jawarihuhu." Andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Abu Thalib Al-Makki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila disebut nama Allah mereka mengejek dan enggan tidak mau menerimanya.
Allah berfirman, apabila disebut nama Allah saja sendiri, cemas dan muak hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya bila disebut nama-nama selain Allah mereka gembira, dan menerima dan puas. Qs Zumar 45. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang sikap orang-orang kafir, berbeda dengan sikap orang mukmin, jiwanya merasa puas jika dikatakan, ini semua dari Allah. Dan ini semua perbedaan antara iman tauhid dengan syirik. Al-Hikam, pasal 37-38. Perbedaan pandang orang sudah usyul dengan salik. 37. Jauh berbeda orang yang berpendapat membuat dalil. Adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berpendapat membuat dalil. Bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berpendapat adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berpendapat adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka kapankah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya? Dan kapankah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya? Syarah. Orang yang usyul ilallah itu ada dua cara. 1. Muridun, salikun yaitu, orang yang mengharapkan bisa usyul kepada Allah. 2. Murudun, majzubun yaitu, orang dikehendaki oleh Allah atau ditarik oleh Allah sehingga bisa usyul kepada Allah. Golongan pertama, muridun, salikun, dalam suluknya masih terhalang dari Allah, karena mata hatinya masih melihat selain Allah. Allah masih gaib dalam mata hatinya, sehingga dia menggunakan makhluk selain Allah untuk dalil adanya wujudnya Allah. Lisannya berzikir, dia yakin kalau yang menggerakkan lisannya berzikir itu Allah, tapi dia masih memperhatikan lisan dan zikirnya, belum memperhatikan Allah yang menggerakkan lisannya. Golongan kedua, murudun, majzubun, dia langsung ditarik oleh Allah dan dihadapi Allah, sehingga hilanglah semua makhluk selain Allah dalam mata hatinya, semua tidak ada wujudnya, yang wujud hanya Allah. Tapi ketika dia turun ke bawah lagi, sadar dengan kehidupan dunia, dia tahu semua makhluk itu wujud karena wujudnya Allah. 38. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya, ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang sedang berjalan menuju kepada Allah. Syarah. Orang yang telah sampai kepada Allah, karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka, maka mereka berbuat di alam mereka lebih lapang. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Al-Hikam, pasal 39. Nurut tawajuh, ibadah. Orang-orang salik yang mengembara menuju kepada Allah telah mendapat hidayat dengan nur cahaya ibadah yang merupakan amalan untuk takarub, mendekat kepada Allah. Sedang orang-orang yang telah sampai, mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Tuhan bukan sebagai hasil ibadah, tetapi semata-mata karunia dan rahmat Allah. Maka orang-orang salik menuju ke alam nur, sedangkan yang telah sampai berkecimpung di dalam nur, sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Allah berfirman, katakanlah, Allah. Kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka bermain-main. Syarah. Hakikat tauhid itu bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah, dan inilah yang bernama hakul yakin, dan melihat, merasa adanya pengaruh dari suatu selain Allah itu hanya permainan belaka, dan itu bersifat penipuan atau munafik. Katakanlah, Allah, yakni jangan menganggap ada sesuatu selain Allah yang dapat engkau harap, engkau takuti dan berkuasa, sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah adalah syirik, baik yang nampak ataupun yang samar-samar, besar ataupun kecil dalam pengertian syirik hampir tiada berbeda. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.